Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya di video IT tutorial. Jadi di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan tutorial basic mengenai konfigurasi MPLS. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai MPLS. Nah, jadi apa itu MPLS? MPLS adalah kepanjangan dari Multi Protocol Label Switching, merupakan teknologi yang meruntuhkan lalu lintas menggunakan jalur terpendek berdasarkan label. Nah, jadi MPLS dalam mengirimkan paket dia bukan mengirimkan dalam bentuk alamat jaringan seperti IP address ataupun yang lainnya. Jadi, simpelnya saat ada paket yang ingin melewati MPLS, jadi router tersebut akan mengganti yang paket tersebut misalkan awalnya dia berupa alamat jaringan. Nah, dia akan mengganti menjadi label dan saat melintasi MPLS dia akan berbentuk label dan saat sudah sampai di tujuan, router akan membuka kembali labelnya sehingga paket tersebut berubah kembali menjadi bentuk IP. Karena hal tersebut, MPLS itu sangat memiliki keuntungan, yaitu dia dapat mengendalikan jalur yang diikuti paket tersebut dan MPLS sangat meningkatkan kualitas kecepatan internet sehingga pengguna tidak mengalami downtime saat terhubung ke jaringan. Nah, jaringan MPLS berada di layar 2,5 atau di antara layar 2 yaitu data link dan layar 3 yaitu network atau jaringan. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah antara layar 2 dan 3. Jadi bisa dibilang dia berada di eh, layar 2,5. Nah, mengapa MPLS digunakan? Nah, MPLS berfungsi untuk menangani network berskala besar, seperti contohnya misalkan sebuah perusahaan memiliki kantor cabang yang jaraknya jauh di luar negeri. Nah, di sini MPLS sangat berguna karena MPLS memiliki kualitas lalu lintas jalur yang baik dan tidak memiliki banyak downtime. Oke, bagi teman-teman yang ingin melihat penjelasan juga, kalian bisa kunjungi link ini atau website Palo Alto. Oke, by the way teman-teman, ini saya mengambil referensi untuk penjelasannya dari website Palo Alto Network. Bagi kalian yang ingin membaca juga bisa klik atau bisa lihat link di layar, karena buku saya yang menjelaskan mengenai MPLS itu belum jadi. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke tutorial konfigurasi basic mengenai MPLS. Oke, untuk MPLS ini kita simpel saja, hanya menggunakan 3 router, 2 network, dan setiap routernya dilengkapi IP loopback. Oh ya, by the way, di MPLS ini setiap router memiliki apa ya, istilah atau sebutannya sendiri. Di MPLS ini ada 3 ya. Nih bisa bisa kalian lihat di layar. Dia ada P atau provider, terus ada PE provider edge dan CE customer edge. Nah, untuk router P ini atau provider, dia adalah router yang memberikan akses IP public seperti misalkan APG, APNIC atau lainnya ya dari setiap country. Nah, untuk PE ini dia provider edge seperti misalkan di Indo itu ISP ya, seperti Telkom, IndiHome, Bisnet dan lainnya. Nah, untuk CE ini customer edge yaitu kita sebagai pengguna. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya. Yang pertama kita seperti biasa memberikan IP address dan IP loopback ke setiap routernya. Oke, langsung saja saya mulai dari router 1. Oke teman-teman, ini saya sudah menambahkan IP address dan IP loopback untuk setiap routernya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menambahkan yaitu EGP. Di sini saya menggunakan EIGRP dan BGP. Nah, karena MPLS dia tidak bisa berjalan sendiri karena dia istilahnya bukan routing protokol lah. Jadi kita tetap perlu yang namanya EGP, routing protocol EGP dan EJP. Di sini untuk EGP-nya saya menggunakan EIGRP dan untuk EJP-nya menggunakan BGP. Oke, langsung saja langkah pertama. Setelah IP address tadi kita langsung menambahkan untuk EGP-nya yaitu EIGRP. Di sini saya menggunakan EIGRP 10 untuk OS-nya. Oke, langsung saja. Untuk yang di-advertise ke EIGRP itu ada network interface dan network loopback-nya. Dan pastikan EIGRP-nya kita no authentication. Oke, kita mulai dari router satu lagi.
Oke teman-teman, ini untuk routing protokol EGRP-nya sudah saya selesai konfigurasi untuk ketiga router. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengonfigurasi untuk EGP-nya, yaitu di sini saya pakai BGP. Nah, di sini untuk BGP kita hanya mengkonfigurasi di router 1 dan router 3. Dan untuk neighbor-nya kita langsung loncat ke router paling ujung. Misalkan kita konfigurasi di router 1, neckbar-nya kita langsung pakai yang router 3 dan sebaliknya konfigurasi di router 3, neckbar-nya kita pakai ke yang router 1. Oke, langsung saja kita konfigurasi mulai dari router 1. Oke teman-teman, di sini untuk konfigurasi BGP-nya sudah selesai dilakukan di router 1 dan router 3. Dan untuk network 1.1 di sini sudah up. Dan neckbar 3.3 juga sudah up. Oke, langkah selanjutnya adalah kita langsung mengonfigurasi untuk MPLS-nya. Nah, untuk MPLS ini mudah, kita tidak perlu memasukkan IP address atau IP apalah. Di sini untuk yang basic kita hanya perlu mengetik ya, menginput config MPLS IP, habis itu kita masuk ke interface, kita masukin lagi MPLS IP, lalu sudah. Oke, langsung saja. Nah, untuk MPLS ini kita konfigurasi di 3 router ya, router 1, 2, dan 3. Dan kita mulai dari router 1. Oke, langsung saja. Pertama kita ketik MPLS IP untuk mengaktifkan MPLS-nya. Setelah itu kita masuk ke interface yang ingin diberikan MPLS. Di sini ada interface FA 0/0. Setelah itu kita aktifkan lagi MPLS IP-nya untuk interface tersebut. Nah, setelah itu sudah aktif. Nah, selanjutnya kita lanjut ke router 2. Untuk router 2 di sini berarti ada dua interface ya. Ada interface 0 dan interface 1 yang kita berikan MPLS. Oke, langsung saja. Kita aktifkan dulu untuk MPLS-nya. Setelah itu kita masuk ke interface. Kita pakai range aja ya. Interface range FA 0/0 dan FA 1/0. Kita enter. Setelah itu kita aktifkan untuk MPLS IP dari kedua interface ini. Oke, kita exit sudah. Selanjutnya, nah ini untuk MPLS yang ini untuk MPLS LDP yang neckbar 1.1 sudah aktif, sudah up di sini. Sekarang kita lanjut ke router terakhir yaitu router 3. Kita aktifkan MPLS IP. Setelah itu kita masuk interface FA 1/0. Kita aktifkan lagi untuk MPLS IP-nya. Oke, kita tunggu up. Oke, di sini untuk network 2.2 juga sudah up. Yang menandakan MPLS IP-nya sudah aktif. Oke, sekarang untuk mengecek MPLS-nya apakah sudah aktif atau belum, kita bisa masukkan komen do show MPLS forwarding. Oke, langsung saja kita cek di router 1 dulu. Do show MPLS forwarding. Ini singkatan saja. Oke, di sini bisa kita lihat yaitu network 2.2 dan network 172.16 sudah memiliki label pop label. Oke teman-teman, jadi apa sih pop label itu? Nah, pop label merupakan proses penghapusan atau pembukaan label yang terjadi saat proses pengiriman melalui MPLS. Nah, kan saat paket melalui MPLS, kan paket tersebut akan dirubah menjadi label ya. Nah, saat dia sudah sampai di tujuan atau sudah sampai di router HG atau router yang provider Edge, dia akan membuka label tersebut. Nah, proses pembukaan label tersebut dinamai pop label. Kita lanjut di router 2, do SH MPLS 4. Oke, di sini dia ada network 1.1 dan 3.3 yang memiliki label pop label. Berarti dia labelnya sudah terbuka. Oke, yang terakhir do SH MPLS forwarding. Oke, di sini ada network 1.1 memiliki label 16, network 2.2 memiliki pop label dan 192 juga pop label. Oke, untuk memastikan apakah MPLS ini sudah aktif, kita bisa trace route ya. Sini saya trace route dari router 1 ke router 3, ya, berarti do trace route 3.3. Oke, di sini bisa kita lihat untuk trace route-nya, rutenya. Di sini 192 dia ada notifikasi tambahan yaitu MPLS label 17. Berarti dia dari sini menuju ke sini dia menggunakan MPLS. Oke, kita coba sebaliknya.
do trace route 1.1. Oke, di sini bisa kita lihat juga untuk dari router 3 menuju router 1 juga sudah ada notifikasi MPLS label 16 yang berarti MPLS pada konfigurasi dan pada video kali ini sudah berhasil kita lakukan. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya mohon maaf bila saya ada salah kata, salah penjelasan, dan salah konfigurasi. Mohon maaf. Kalian bisa komen di bawah ya bila saya ada salah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.